Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa amma raq'ataka ba'da tawaf. Adapun 2 rakaat yang Anda lakukan setelah tawaf, pahalanya ka'itqi raqabatin, seperti pahala memerdekakan budak, min bani Ismail, dari anak cucu Nabi Ismail. Wa amma tawafuka bis Safa wal Marwah, adapun sa'i yang Anda lakukan antara Bukit Safa dan Marwah, ka'itqi sab'ina raqabah, seperti pahala memerdekakan 70 budak. Wa amma wuqufuka asyiyyata Arafah, adapun wukufmu di sore hari di padang Arafah, fa innallaha yahbitu ila sama'id dunya, sungguh Allah turun, maksudnya menurunkan rahmatnya, menurunkan macam-macam rezekinya, barokahnya. Bahasa-bahasa begini tidak boleh dimaknai secara letterlek. Kamu kira Allah turun bleng, ya? Enggak begitu. Rungokno. Misalnya turun begini. Sampai presiden pun turun ke lapangan. Gue jadi kira teko pesawat, bleng. Jangan dibayangkan begitu ya. Istilah presiden turun pun bukan. Di saat wukuf tanggal 9 Dzul Hijjah sore hari, fayubahi, Allah berbangga-bangga, bikum dengan kalian semua, al-malaikata, kepada para malaikat. Allah pamer, kilo malaikat kawuloku kabeh ngumpul neng padang Arafah, datang dari berbagai penjuru. Yaqulu, Allah dawuh, ya ibadi, hai malaikat para hambaku, ja'uni, jamaah-jamaah haji itu datang padaku. Syu'san, bukan sya'san, tindomah. Syu'san, dalam keadaan awut-awutan rambute. Wong Blitar ngarani daul-daul. Min kulli fajjin amiq, dari semua penjuru yang sangat jauh. Ngumpul neng Arafah, padahal ono sing teko Jawa, teko Bali, teko Papua, teko Merauke. Aduh banget. Penerbangan itu kalau dari Surabaya langsung ke Jeddah itu kira-kira 11 jam. Kalau ke Papua itu nambah kira-kira 6 jam. Kalau penerbangan langsung bisa sekitar 5 jam setengah. Itu sampai Jayapura. Terus dari Jayapura ke Merauke terbang lagi 1 jam setengah. Mingkuli fajin, amik, datang dari semua penjuru yang sangat jauh. Jauhnya Merauke sampai ke Aceh, itu imbang dengan jauhnya Aceh ke Mekah, ke Jeddah. Kemeng mas, wong Merauke kaji kemeng. Terbangnya berjam-jam. Dari Jakarta terbang 12 jam, itu sudah sampai Inggris.
dari Merauke sana, terbang sekitar 16 jam atau 17 jam baru nyampe Mekah, baru nyampe Jeddah. Atau baru Rabia karo Merauke. Nek enggak percaya atau. Subur banget sana Mas. Banyak orang Jawa, orang Blitar situ. Garap sawah. Terus lama-lama ada sumber ekonomi yang lebih murah meriah. Mancing. Ustadz-ustadz yang diberi hak garap sawah 2 hektar. Kadang-kadang enggak mau garap sawahnya. Ngajar aja pada asar ngaji TPQ, pada maghrib anak-anak diniyah, pada isya ngaji kitab. Nanti pada isya itu ke rawa-rawa masang pancing. Pancing banyak 50 pancing apa ya. Nanti besok pada sholat subuh nyemak arek maca Quran. Mari ngono terus nengerawa-rawa nyambangi pancing. Iku oleh iwak 5, 6 itu. Iwak kutuk bobotnya sekitar 2 kiloan. Wis go ning pasar ojir. Merono enak golek rezeki, Mas. Karo nduwe oleh duit. Sana subur banget, beras murah. Harga makanan di warung mirip-mirip di Jawa begini. 10.000, 12.000. Kalau di Timika 50.000. Mahal. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun wukufmu di sore hari di Arafah, Allah turun ke langit, lalu Allah membangga-banggakan kamu di hadapan para malaikat. Allah berfirman, hai malaikat para hambaku, jamaah-jamaah haji ini datang padaku dalam keadaan daul-daul rambutnya dari semua penjuru yang sangat jauh. Yarjuna rahmati, mereka mengharapkan rahmatku. Hai para hambaku, falau kanat dzunubukum ka'adatir ramli, andai adalah dosa-dosamu itu seperti jumlah pasir, au kaqatril matar, atau seperti banyaknya tetesan hujan, au kazabatil bahri, atau dosamu seperti buih di laut, sebanyak apapun dosamu, la ghafartuha, pasti aku ampuni dosa-dosa itu. Afidu, bubarlah kamu, bubarlah dari Arafah, sore hari maghrib menuju mana? Menuju Musdalifah. Ya Musdalifah, sambil nyari kerikil. Nanti menjelang subuh menuju Mina. Afidu, buyarlah kamu, bubarlah kamu. Ibadi, wahai para hambaku. Selesai wukuf ini. Maghfuran lakum, telah diampuni dosa-dosamu. Bukan hanya dosamu yang diampuni. Waliman, dan dosa orang-orang. Syafa'tum, enggak usah syufi'tum. Syafa'tum yang kalian syafaati. Lahu orang itu, kepingin mensyafaati orang tuanya, anak-anaknya, murid-muridnya. Jamaah haji diampuni, yang disyafaati juga diampuni. Wa amma ramyukal jimara, adapun kau melempar jumroh-jumroh, falaka, maka pahala bagimu, bikulli hasatin, dengan setiap kerikil, ramaitaha yang kau lemparkan, takfiru kabiratin, menghapus satu dosa besar. Minal mubiqat,
dari dosa-dosa yang akan mencelakakan kamu. Wa amma nahruka, adapun kau menyembelih korban, famadhurun, pahalanya dicelengi, disimpan, laka untuk kamu, inda rabbika di sisi Tuhanmu. Wa amma, maksudnya enggak usah panjang. Wa amma halquka, adapun engkau mencukur, roksaka kepalamu, falaka maka pahala buat kamu, bikuli sa'ratin dengan setiap helai rambut, halaktaha yang kau potong, kau cukur, hasanatun ya, satu pahala, satu kebaikan. Watumha dan dihapus angka dari kamu, biha lantaran setiap helai rambut, khoti'atun satu kesalahan. Habis itu ke Mekah tawaf rukun haji, namanya tawaf ifadah. Wa amma tawafuka bil baiti, adapun tawafmu di Ka'bah, ba'da dzalika setelah 3 hari di Mina, mabit sama melempar jumroh. Fa innaka sungguhlah kamu, tatufu saat kamu tawaf, wala dzamba sedang sudah tidak ada dosa, laka bagimu. Saat kamu tawaf meng dosane wis entek. Ya'ti datang malakun malaikat, hatta yadha'a yadayhi, sehingga malaikat tadi meletakkan kedua tangannya, baina katifaika, di antara kedua pundakmu sini, belakang bawahnya leher. Fayaqulu, kemudian malaikat itu berucap, i'mal, lakukan olehmu, fima yustaqbalu, keliru harokatnya, fima yustaqbalu, fima di waktu-waktu, yustaqbalu yang akan datang. Silahkan lakukan apapun di masa yang akan datang. Toh faqad ghafaro, benar-benar Allah telah mengampuni, laka bagimu, ma madha, dosa yang telah lewat. Andai orang itu, andai kesandung dosa, sudah diampuni terlebih dulu. Barokahnya haji. Tapi biasanya kalau hajinya mabrur, orang sudah tidak ingin berbuat dosa. Dulu di Karangwidoro sini, saya enggak usah menyebut, ada ini bosnya atau ketua, kami kurang pas, enggak tahu. Jaranan itu. Terus pas saudaranya di Mbadut ini mau berangkat haji, dia ikut datang acara syukuran haji. Pas saya yang haji, tak terangkan fadilahnya haji begini. Akhirnya yang dari Karangwidoro itu kepingin haji. Terus kalau enggak salah tahun depannya dia haji. Belum kayak sekarang antri lama-lama begini. Sepulang haji itu berubah total. Itu loh kalau haji mabrur itu. Enggak ingin berbuat dosa-dosa. Alat-alat jaranan itu jual semua. Uyar jaranan itu. Terus akhirnya dia jadi pengurus takmir sampai wafat.
Itu kalau haji mabrur. Dibahasakan di sini, udah lakukan apa saja, sudah diampuni. Artinya orang haji mabrur itu dituntun Allah enggak akan melakukan dosa-dosa besar. Wa qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza kharaja jika berangkat, keluar maksudnya berangkat, al-haju orang yang haji, hajan bi nafaqatin thayyibah, dia haji dengan biaya yang halal, duitnya halal. Wa wada'a rijlahu fil gharzi, dan dia telah menaruh kakinya di pancian unta itu. Kalau sekarang ya sudah naik kendaraan. Fanada, lalu dia menyeru. Menyeru apa? Labbaik Allahumma labbaik. Budal kaji sangune halal. Saat berangkat sambil mengucap labbaik Allahumma labbaik, nada maka memanggil, menyeru orang itu, munadin malaikat yang jadi juru penyeru, minas sama dari langit, dari alam gaib. Ngucapnya gimana? Labbaika wa sa'daik. Jadi jamaah haji ngucap labbaik Allahumma labbaik, dijawab oleh malaikat labbaika wa sa'daik. Zaduka halal, mas, sangumu, bekalmu halal. Warohilatuka halal, kendaraanmu, bayar ONH juga halal. Wa hajjuka mabrur, dan hajimu mabrur. Ghairu ma'zur, tidak dikurangi pahalanya. Tapi wa idza kharaja, jika jamaah haji itu berangkat bin nafaqatil khabisah, dengan biaya yang kotor, campur-campur halal haram, fawada'a rijlahu fil gharzi, lalu dia menaruh kakinya di pancian unta atau pancian kuda, naik kendaraan lah. Fanada, lalu dia menyeru labbaik Allahumma labbaik. Nada maka memanggil dia, munadin juru pemanggil, juru penyeru, minas sama dari langit, dari alam gaib. Apa? La labbaik wala sa'daik. Kak labbaik labbaikan. La apa labbaik labbaika. Labbaik labbaikan. Zaduka haram. Bekalmu, sangumu haram. Wa nafaqatuka haram. Biayamu juga haram. Wa hajjuka ma'zur. Hajimu kurang sempurna. Ghairu mabrur, tidak mabrur. Wa an Ibni Abbasin qala, ngucap si Ibnu Abbas, ja'at datang sowan Ummu Sulaim ila Rasulillah, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqalat, mengucaplah si Ummu Sulaim, hajja Abu Talhah babnuh, Kanjeng Nabi ya nopo bapak ini, suaminya namanya Abu Talhah. Kang Mas Abu Talhah budal kaji. Wabnuhu, dan anaknya, watarokani, dua-duanya meninggalkan saya. Kulo bojone mboten dijak, berangkat kali anake kulo ditinggal. Faqala, Nabi dawuh, gampang bu, mungkin mau nek Ramadan budal umroh. Ya Umma Sulaim, wahai Ummu Sulaim, umratun fi Ramadan, sekali umroh di bulan Ramadan, takdilu
pahalanya sebanding hajjatan sekali haji ma'i bersamaku. Wa an Anas radhiyallahu anhu qala hajjan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ala rahlin rassin. Berhaji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di atas onta, naik onta. Rassin, onta yang bukan unta terbaik, apa istilahnya? Coro kasare unta jelek. Wa qatifatin dengan kain ihram, khaliqatin yang telah usang. Jadi Nabi itu begitu kadang haji itu bukan dengan semua dengan barang yang serba mewah. Unta yang ditumpangi juga unta yang bukan unta yang terbaik. Kain ihramnya bukan kain ihram yang paling baru, paling baik. Kalau sekarang raja-raja, anak raja haji, dikawal pakai mobil-mobil top-top itu. BMW, Land Cruiser, macam-macam. Jamaah yang lain, minggir, mau minggir sih. Enak. Tusawi arba'ata darahim, yang harganya sama dengan 4 dirham, murah banget. Awla tusawi, atau bahkan tidak sampai menyamai 4 dirham harga kain ihram itu. Summa qala, kemudian Nabi bersabda, Allahumma hajjatan la riya'a fiha. Ya Allah, aku niat ihram haji yang tidak ada unsur pamer, tidak ada unsur riya di dalamnya. Bagaimana pakai unsur pamer riya? Wong bajunya saja baju ihram yang jelek, kendaraannya juga jelek. Wala sum'ata, tidak ada sum'ah. Enggak ada keinginan sum'ah. Apa? Nyari popularitas. At-tarhibu min tarkil haji ma'al istita'ah. Larangan meninggalkan haji. Ancaman bagi yang meninggalkan haji ma'al istita'ah. Padahal dia mampu. Qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man lam tahbishu hajatun dhahirah, man barang siapa lam tahbishu tidak menghalanginya hajatun dhahirah, hajat yang nyata, au maradun atau sakit, habisun yang bisa mencegah, au sultanun jair, atau pemimpin yang dolim. Pemimpin dolim itu mungkin pemimpin negara kita melarang haji, atau pemimpin Saudi sana membuat kebijakan sehingga negara lain nggak bisa haji. Bukan presidenmu yang dolim, sananya yang dolim. Karena kadang-kadang kerajaan Saudi bermusuhan dengan negara mana, lalu memblacklist Muslim dari negara itu nggak boleh haji. Sing dolim siapa? Kan duduk presidennya itu ya. Barang siapa tidak haji, terhalang oleh hajat yang nyata atau sakit, atau apa sultan yang zalim malam yahujja, lalu dia enggak haji, fal yamut insya'a yahudiyan, silahkan dia mati kalau mau, mati dalam keadaan Yahudi. Wa insya'a jika mau Nasranian, matilah dalam keadaan Nasrani, bagi yang tidak mau haji, padahal tidak ada halangan. Wa qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulullahu azza wa jal, inna abdan, sungguh seorang hamba itu,
sahhahtu lahu jismah, kusehatkan jasmaninya, wa wassa'tu alaihi fil ma'isyah, aku jembarkan atasnya fil ma'isyah ekonominya. Ada hamba, ku beri jasmani sehat, aku beri rezeki yang longgar, nyambut gawe penak duwe akeh. Famadha alaihi khamsatu a'wam, kemudian lewat baginya sudah 5 tahun. La yafitu, tidak sowan, ilayya kepadaku. Apa tidak sowan itu? Tidak haji, juga tidak umroh. Orang kaya, sehat, rezeki longgar, sudah 5 tahun enggak haji. Sudah 5 tahun tidak umroh. La mahrum, itu benar-benar orang yang terhalang rahmat Allah. Perkara orang belum umroh krono enggak sehat, ya enggak apa-apa. Belum haji, belum umroh perkara enggak duwe duit, ya enggak apa-apa. Yang didawuhkan Nabi itu sehat, rezeki longgar, lewat sudah 5 tahun tanpa halangan, enggak sowan. La mahrum. At-tarhibu minadz-zulmi, ancaman larangan berbuat dolim, khususan dzulmal haji, khususnya dolim kepada jamaah haji. Wa ta'ati, dan melakukan pelanggaran hak alaihi, atas orang yang haji. Qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-muslimu akhul muslim, seorang muslim itu saudara sesama muslim. La yadhlimuhu wa la yakhdhuluhu, dia tidak mendoliminya, tidak menghinakannya. Namanya saudara, seharusnya tidak zalim, tidak menghina. Wala yahqiruhu, dan tidak meremehkannya. Nah, tapi areke dandanane ngono, kaosan, celana jin. Loh, takwa itu ukurannya bukan pakaian. At-taqwa hahuna. At-taqwa hahuna, takwa itu di sini loh. Nabi sambil menunjuk ke arah dada. Takwa itu di sini, bukan di penampilan. Wa yushiru, sambil Nabi menunjuk ila sadri, ke dadanya. Bihasbi mri'in minasyarri, bihasbi mri'in, cukuplah seseorang, minasyari, jahat, cukuplah orang itu jahat, an yahqira, apabila si muslim itu, orang itu meremehkan, akhahul muslima, saudaranya sesama muslim. Tukang menghina, tukang meremehkan itu namanya penjahat. Jangan melakukan revolusi moral, revolusi akhlak, kalau sukanya menghina, meremehkan kelompok lain. Itu revolusi kejahatan bisa-bisa. Nabi aja menyebut cukuplah jahat orang itu jika dia suka meremehkan, menghina orang lain. Kullul muslim alal muslim haramun damuh. Setiap muslim bagi muslim yang lain haram darahnya, maksudnya haram dibunuh, haram dilukai. Wa irduhu, haram kehormatannya, maksudnya enggak boleh dilecehkan, enggak boleh dihina, enggak boleh dilok-lokne.
Wa maluhu, haram hartanya, enggak boleh diambil, dirampas, dikemplang, enggak boleh. Wa qala bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana indahu mazlamatun li akhi, man barang siapa kanat ada indahu padanya mazlamatun perbuatan dolim, di akhi kepada saudaranya, min irdin menyangkut kehormatan, pernah ngilokne, pernah ngenyek, pernah meremehkan, pernah ngerasani, itu namanya perbuatan dolim menyangkut harga diri. Au min syai'in, atau menyangkut apapun, mumpung durung mati mas, ndang jaluk halal, segera minta maaf. Falyatahallalhu, maka hendaklah dia minta halal, minta keikhlasan dia, minhu dari perbuatan dolim itu. Al-yauma, hari ini juga, mumpung masih di dunia, min qabli an yakuna, min qabli Allah ya, kurang la, min qabli alla yakuna dinar, sebelum tidak ada dinar. Allah, kapan tidak ada dinar? Ya, di hari kiamat, besok rausum duit. Wala dirhamun, juga tidak ada dirham. In kana lahu amalun salih ukhidha minhu biqadri mazlamatihi, jika ada baginya amal soleh, maka diambillah dari orang yang zalim itu, diambil pahala dari orang yang zalim itu, biqadri mazlamati, sesuai dengan kadar kedolimannya. Nanti banyak orang yang menggugat, nah cara membayar tanggungannya gimana? Dikurangi pahalanya, diambil pahalanya, sesuai dengan kadar kedolimannya. Kalau habis, wa ilam takun, jika sudah tidak ada, lahu baginya hasanatun, amal-amal kebaikan, ukhidha, maka diambillah min sayyiati sahibihi, dari dosa-dosa temannya yang dizalimi tadi. Fahumila, lalu dosa itu dibebankan alaihi, kepada orang yang zalim tadi. Makanya ojo zalim, mas-mas, ojo zalim yang bojo ya, jangan disakiti. Salman mari ngono kon rabi, ojo wayuh, ojo rabi luruh, sakno Mbak Eka, Salman. Kecuali Mbak Eka ngongkon mas tambah